Cerita dimulai dengan menampilkan seorang dukun wanita yang menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan gadis kecil di hadapannya ini. Dia meramalkan bahwa hal buruk akan terjadi padanya. Namun, wanita itu merasa bahwa dukun tersebut hanya berbicara omong kosong dan tidak menganggapnya serius. Ketika ibu dan anak perempuan itu kembali ke rumah, tiba-tiba sesuatu terjadi pada anak tersebut. Gelas terjatuh ke lantai dan air tumpah kemana-mana. Anak itu mengambil colokan listrik yang basah dan berjalan menuju soket. Tepat ketika dia hampir tersetrum, ibunya menyadari dan berteriak, "Xiaoya, bahaya!" Ya, nama anaknya adalah Xiaoya. Namun, upaya ibunya untuk menyelamatkannya gagal karena yang menghentikannya ternyata adalah ibu tirinya. Ibu tirinya memperingatkan bahwa benda tersebut berbahaya dan gadis itu tidak boleh memegangnya. Ternyata, ibu kandung gadis itu sebenarnya sudah lama meninggal dan menjadi arwah yang gentayangan. Ia tidak bisa meninggalkan anaknya, sehingga ia terus berada di sisinya meskipun gadis kecil itu tidak bisa melihatnya. Ibu tersebut mencoba melindungi anaknya dari cahaya yang menyilaukan, tetapi tetap tidak bisa melakukan apapun karena batas antara dunia mereka. Ketika malam tiba, tampaknya ada sosok hantu lain di rumah mereka yang menandakan bahwa ancaman bagi gadis kecil itu belum berakhir. Sang ibu arwah pun harus kembali ke guci abunya untuk bermalam. Dengan hati-hati ia berjalan, namun tiba-tiba dukun wanita tersebut muncul dari belakang dan mencekik lehernya. Dukun itu sebenarnya bertugas mengirim arwah ke alam lain agar bisa bereinkarnasi, tetapi karena kelembutan hatinya, dia sering gagal menyelesaikan tugasnya. Akibatnya, semakin banyak arwah yang tidak bisa pergi dan tetap tinggal, termasuk ibu gadis itu. Ibu gadis itu bernama Yuli. Hari itu adalah hari peringatan kematian Yuli. Ayah dan ibunya datang membawa makanan untuk menghormatinya. Ayahnya mengelap foto putrinya dan tak bisa menahan kesedihan. Sementara itu, ibunya berpura-pura tegar dan berkata bahwa tidak ada yang perlu disesali. Namun saat dia pergi ke kamar mandi, dengan suara air mengalir, diam-diam dia menangis. Melihat ibunya begitu menderita, Yuli pun merasa sangat sedih. Saat mereka meninggalkan tempat peringatan, adik gadis itu berkata bahwa seharusnya mereka mengundang suami kakaknya untuk datang. Namun, ibunya merasa tidak nyaman karena suaminya kini telah menikah lagi. Orang yang mereka bicarakan adalah seorang dokter. Pada hari peringatan kematian mantan istrinya, rekan-rekan kerjanya bercanda sambil dia menikmati perjalanan pulang. Di perjalanan, dia bergoyang mengikuti irama musik, menikmati hidup sepenuhnya, seolah-olah telah melupakan mendiang istrinya, yaitu Yuli. Dulu mereka bertemu berkat perkenalan seorang teman dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah 4 tahun menjalin kasih, mereka kembali ke bar tempat pertama kali bertemu. Dan di sana mereka bertunangan setelah menyaksikan sebuah gol tercetak. Seolah-olah seluruh orang di bar bersorak untuk mereka, dan tak lama kemudian mereka pun menikah. Namun yang tidak mereka duga adalah kebersamaan mereka hanya berlangsung selama 9 tahun. Hari itu adalah kali terakhir Yuli mengantar suaminya yang bernama Ahe pergi bekerja. Setelah itu, Yuli yang sedang hamil pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba seseorang berlari melintas jalan, membuat seorang pengemudi kehilangan kendali dan mobilnya menabrak Yuli. Secara refleks, Yuli memutar tubuhnya untuk melindungi anak yang ada dalam kandungannya. Sementara itu di rumah sakit, seorang pasien dengan kondisi jantung kritis sedang menunggu untuk dioperasi. Ahe yang merupakan seorang dokter bersikeras untuk melakukan operasi tersebut meskipun dilarang oleh profesornya. Yakin bahwa dia bisa menyelamatkan sang pasien. Untuk memastikan operasi tidak terganggu, dia memerintahkan agar pintu dikunci dan komunikasi dengan dunia luar pun diputus. Pada saat yang sama, kabar kecelakaan Yuli sampai ke profesor yang langsung memerintahkan agar Ahe dipanggil. Sayangnya, nyawa Yuli dan anaknya sudah berada di ujung tanduk dan mereka mungkin tidak akan sempat bertemu dengan Ahe. Yuli memohon kepada profesor untuk menyelamatkan anak yang dikandungnya. Tak lama kemudian, Yuli mendengar tangisan bayinya dan setetes air mata jatuh sebelum dia menutup mata untuk selamanya. Ketika Ahe keluar dari ruang operasi, dia tidak menyangka bahwa istrinya yang sedang hamil telah meninggal di meja operasi akibat kecelakaan mobil. Dia pun berdiri di samping tubuh Yuli, tidak percaya pada kenyataan yang terjadi, memegang tangannya dan menangis terseduh-seduh kehilangan arah. Dengan putus asa, Ahe bertanya, "Mengapa kau melakukan ini? Mengapa?" Dia menyalahkan profesor karena mengikuti permintaan terakhir Yuli.
Keputusan untuk menyelamatkan bayi diambil berdasarkan permintaan terakhir oleh Yuli. Tetapi Ahe tidak tahu bahwa kondisi Yuli terlalu parah dan tidak bisa diselamatkan. Sejak saat itu, Ahe mulai mengalami ketakutan dan masalah psikologis setiap kali berada di ruang operasi. Sebelumnya, mereka pernah bercanda bahwa ketika bayi mereka lahir, mereka tidak boleh menangis, melainkan harus menyambutnya dengan bahagia. Namun, hanya dalam waktu 1 bulan semuanya berubah dan mereka gagal memenuhi janji tersebut. Ahe datang seorang diri untuk melihat anaknya tanpa kebahagiaan atau kejutan, hanya duka yang mendalam. Di pemakaman Yuli, saat para pelayat sudah pergi, ayah Yuli tak bisa lagi menahan tangisnya. Dia memohon, "Kembalikan anak perempuanku. Dia adalah segalanya bagiku." Tidak ada cara mudah untuk menghadapi perpisahan, dan bahkan jika terlihat tenang, itu hanyalah di permukaan saja. Setelah pemakaman, Ahe mabuk di pinggir jalan, menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Dia memukul wajahnya sendiri sambil memohon untuk bisa menghidupkan kembali Yuli. Dalam keputusasaan, dia berlutut di depan mertuanya dan meminta mereka untuk merawat anaknya. Namun, Ibu Yuli menolaknya dengan tegas. "Mengapa kami yang harus membesarkan anakmu?" Meskipun begitu, Ibu Yuli sebenarnya paham bahwa satu-satunya alasan yang membuat Ahe tetap bertahan hidup adalah anaknya. Jika dia setuju untuk merawat anak tersebut, Ahe mungkin akan mengikuti Yuli ke alam baka. Ibu Yuli menyuruhnya untuk bekerja keras dan merawat anaknya. "Asal kau tidak menganggur, seiring waktu semuanya akan membaik," katanya. Sejak saat itu, Ahe memulai kehidupan barunya. Setiap hari, dia merawat putrinya yaitu Xiaoya dengan penuh perhatian. Meskipun terkadang merasa kewalahan. Meski ada saat-saat dia masih merasa sedih, waktu pun terus berlalu dan putrinya tumbuh besar. Tahun demi tahun pun berlalu dan putrinya akhirnya belajar berjalan. Pada musim dingin berikutnya, Ahe tak lagi sendirian merawat Xiaoya. Sekarang, Xiaoya sudah berusia 5 tahun dan Ahe telah membentuk keluarga baru. Meskipun begitu, setiap kali dia melihat pasangan lain, kenangan tentang Yuli kembali muncul dan membuatnya merasa sedih. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa roh Yuli selalu berada di sisinya, membisikkan kata-kata, "Jangan menangis." Setelah Yuli meninggal, rohnya meninggalkan tubuhnya. Selama 10 bulan kehamilannya, inilah pertama kalinya dia bisa melihat bayinya sendiri. Namun, dia tidak bisa menerima kenyataan ini dan terus menangis di tempat abu jenazahnya disimpan. Rupanya, ini adalah tahap yang harus dilalui setiap jiwa. Dia tidak memilih untuk bereinkarnasi, melainkan tetap berada di dekat keluarganya. Setiap kali melihat suaminya bersedih, dia juga tak kuasa menahan tangis. Tahun demi tahun berlalu, dan suaminya perlahan mulai sembuh dari luka hatinya. Dia akhirnya menikah lagi dengan Minjong, sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh Yuli. Minjong dan Ahe sudah saling kenal sejak masa kuliah kedokteran, dan Minjong sudah lama menyukai Ahe. Namun, ketika dia tahu Ahe sudah punya pacar, dia menghentikan perasaannya. Setelah kematian Yuli, Minjong yang menggendong bayi Ahe tanpa mengetahui bahwa ibu dari bayi itu adalah cinta Ahe. Hanya setelah Ahe datang sendirian untuk melihat bayi yang baru lahir, barulah Minjong menyadari apa yang telah terjadi. Ahe mencoba menghibur diri dengan minuman keras, dan Minjong duduk di depannya, memesan 2 mangkuk mie. Ahe dengan ramah berkata, "1 mangkuk sudah cukup." Tetapi Minjong menjawab, "2 mangkuk itu untukku." Senyum pertama pun muncul di wajah Ahe, sebuah momen kelegaan yang telah lama ditunggu oleh Yuli. Selama bertahun-tahun berikutnya, Yuli menjadi saksi perjalanan cinta mereka, hingga mereka akhirnya memilih untuk menikah. Meskipun Yuli merasa lega, tetap ada rasa yang sulit dijelaskan dalam hatinya. Setelah pernikahan, Minjong berhenti bekerja di rumah sakit dan memutuskan untuk fokus merawat anak mereka yaitu Xiaoya, berusaha menjadi ibu yang sebenarnya bagi Xiaoya. Namun, gosip yang menyebar tentang dirinya membuat Minjong semakin tertutup dan sulit bergaul. Hari ini adalah ulang tahun putri mereka, sekaligus hari peringatan kematian Yuli. Ahe terlihat sangat bersemangat, meskipun itu hanya cara untuk menutupi kekacauan dalam hatinya. Di rumah, Yuli merasakan ada yang tidak beres. Dia merasa ada roh lain di dalam rumah mereka. Akhirnya, dia menemukan arwah terikat di dalam tenda putrinya. Arwah tersebut tidak punya tempat lain untuk pergi dan terus bersembunyi di sana. Demi melindungi putrinya, Yuli dengan tegas mengusir arwah itu. Saat itu, Xiaoya keluar dari kamarnya. Ketika putrinya berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba berhenti,
lalu berjalan memutar melewati Yuli menuju sofa. Yuli sangat terkejut, menyadari bahwa putrinya bisa melihat arwah. Di taman kanak-kanak, seorang anak laki-laki berjalan menembus pintu, dan juga seorang gadis yang juga bisa melihat arwah mengikuti anak itu. Setelah beberapa saat, guru menyadari bahwa gadis itu hilang, dan ibunya diberitahu tentang kehilangan anaknya. Mereka mulai mencarinya di seluruh taman kanak-kanak. Saat melewati dapur, ibu gadis itu melihat bayangan samar melintas, lalu menyadari ada arwah yang keluar dari lemari es. Yuli dengan cepat berlari ke dapur, memeriksa ke dalam lemari es, dan menemukan putrinya di sana, namun sudah pingsan. Dia berteriak meminta bantuan, tetapi karena dia adalah arwah, tidak ada yang bisa mendengarnya. Dalam keputusasaan, Yuli berteriak memanggil nama putrinya, Xiaoya. Gadis kecil itu pun merespon sedikit, dan kakinya menyenggol pintu lemari es, yang akhirnya terbuka dan dilihat oleh seorang guru yang kebetulan lewat. Gadis kecil itu segera dibawa ke rumah sakit. Ayah dan ibu tirinya segera tiba, dan setelah melihat bahwa tanda-tanda vital putrinya stabil, mereka pun merasa lega. Namun, Yuli yang khawatir segera pergi menemui dukun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia diberitahu bahwa kehadirannya yang terlalu lama di dekat putrinya telah mempengaruhi anak itu, membuatnya bisa melihat lebih banyak arwah. Yuli merasa sangat bersalah mendengar hal ini. Dengan hati yang hancur, Yuli bersedia melakukan apa saja demi kesembuhan putrinya. Bahkan jika itu berarti, dia tidak akan pernah melihat putrinya lagi atau harus pergi ke neraka. Awalnya, dia berpikir untuk pergi setelah melihat putrinya bisa berjalan. Tapi setiap kali momen itu tiba, selalu ada harapan baru untuk melihat fase berikutnya dari pertumbuhan putrinya. Tanpa sadar, tindakannya ini justru merugikan anaknya sendiri. Merasa patah hati dan putus asa, Yuli berjalan di tengah keramaian kota, melihat begitu banyak orang bahagia di sekitarnya. Dia bertanya-tanya, mengapa aku tidak bisa menjadi salah satu dari mereka? Yuli merasa sangat terpukul karena harus terpisah selamanya dari suami dan anaknya. Sekarang, bahkan untuk sekadar melihat mereka pun sudah hilang. Saat dia menangis dengan putus asa, tiba-tiba abu kremasinya berkilau, dan cuaca yang semula tenang berubah menjadi badai. Di tengah musim dingin, kilat menyambar, dan salju yang turun berubah menjadi hujan es, menghantam tanah dengan keras. Seorang dukun memperhatikan cuaca yang aneh itu, dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tasbih yang dipegangnya tiba-tiba putus, dan butirannya tersebar di lantai. Namun, tidak lama kemudian, cuaca kembali normal. Di saat yang sama, Yuli mendapati dirinya berhadapan dengan orang yang paling ia cintai. Yang tak terduga, suaminya yaitu Ahe bisa melihat Yuli seperti sedang bermimpi. Minjong, istri baru Ahe, melihat suaminya terus menoleh ke belakang dan bertanya apa yang sedang dilihatnya. Dia hanya menjawab bahwa mungkin itu hanya ilusi. Di sisi lain, Yuli menyadari bahwa salju yang jatuh di pundaknya mencair dan seseorang bahkan menabraknya. Saat itulah dia sadar bahwa dia telah hidup kembali. Dengan penuh kegembiraan, Yuli menyapa setiap orang yang ditemuinya, merasakan betapa indahnya hidup. Setelah itu, Yuli mulai berpikir tentang bagaimana dan mengapa dia bisa hidup kembali. Saat itulah dukun muncul di hadapannya dengan membawa payung. Yuli segera bertanya pada beberapa orang tua di jalan, apakah mereka bisa melihatnya? Setelah mendapati bahwa mereka bisa, dia yakin bahwa dia benar-benar hidup kembali. Kemudian, Yuli mendatangi dukun untuk mendapatkan jawaban. Sang dukun balik bertanya, apakah Yuli tidak tahu apa yang telah dia lakukan? Ternyata, ketika Yuli menangis dan mengutuk nasibnya yang tidak adil, secara tidak sadar, dia telah menantang kekuatan langit yang akhirnya membuat sang atasan marah. Namun, ini bukanlah kebangkitan yang sesungguhnya, melainkan sebuah bentuk penghakiman. Seharusnya, Yuli menjalani penghakiman selama 49 hari di alam sana, sebelum akhirnya bereinkarnasi, atau mungkin terlahir kembali sebagai binatang. Berdasarkan penilaian sang dukun, Yuli diberi waktu 49 hari untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai istri Ahe dan ibu dari Xiaoya. Hanya jika berhasil, dia akan benar-benar hidup kembali. Namun jika gagal, tidak ada yang tahu akan menjadi apa dirinya di kehidupan selanjutnya. Mungkin sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi Yuli merasa ragu karena Ahe sudah menikah lagi, dan dia tidak ingin merebut kembali posisi tersebut. Setelah hidup kembali, tempat pertama yang ingin dikunjungi Yuli adalah rumah orang tuanya. Namun, dia mengurungkan niatnya karena ibunya memiliki masalah jantung. Ketika mendengar suara keluarganya yang baru saja pulang dari jalan-jalan dengan anjing mereka,
Yuli bersembunyi di belakang mobil. Anjing mereka tiba-tiba menggonggong ke arah Yuli, namun ibunya tidak menyadari kehadirannya. Kemudian Yuli berlari ke bar temannya yang sudah tutup. Dengan sifat perfeksionisnya, dia mulai merapikan foto-foto yang berantakan di dinding bar. Keesokan harinya, temannya menyadari ada perubahan di bar dan yakin seseorang telah masuk pada malam sebelumnya. Saat memeriksa kasir, dia menyadari ada uang yang hilang. Sementara itu, Yuli terlihat sedang menikmati makanan jalanan, pengalaman pertamanya makan setelah 5 tahun. Tiba-tiba, Ahe muncul di tempat yang sama. Yuli cepat-cepat bersembunyi di balik poster, dan untungnya Ahe tidak melihatnya. Namun, Ahe meninggalkan kartu identitasnya, dan Yuli memutuskan untuk mengantarnya ke rumah sakit. Saat hendak pergi, Yuli diganggu oleh hantu yang merebut kursinya di dalam bus. Dia teringat nasihat dukun bahwa jika bertemu hantu, sebaiknya berpura-pura tidak melihat apapun agar tidak menimbulkan masalah. Sesampainya di rumah sakit, Yuli menyerahkan kartu identitas Ahe kepada petugas resepsionis. Namun, insiden ini terlihat oleh Agui yang sedang bertugas di sana. Dia bingung karena Yuli seharusnya sudah meninggal. Apakah ini hantu yang kembali menghantui mereka? Agui menutup matanya rapat-rapat, berharap apa yang dilihatnya hanya ilusi. Namun saat ia membuka matanya lagi, Yuli sudah tidak ada. Ia sangat ketakutan dan menyadari bahwa Yuli benar-benar ada di sana, namun tidak yakin dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ternyata sebelumnya, Yuli melakukan keisengan pada Ahe di dalam bus dengan menggambar di foto kerjanya menggunakan spidol permanen. Kemudian dia merasa cemas karena coretan itu tidak bisa dihapus dengan mudah. Ia pun akhirnya memutuskan untuk membalikan kartu itu. Namun, Ahe yang sudah pernah menjadi korban keisengan Yuli dengan cara yang sama, mengenali tulisan itu dan mulai curiga. Saat ia bertanya kepada rekan kerjanya tentang siapa yang mengirimkan kartu identitasnya, tiba-tiba seorang dokter masuk dan memberitahu bahwa ada pasien darurat dengan kondisi jantung pecah yang membutuhkan operasi segera. Ahe yang sebelumnya adalah dokter bedah dada ditunjuk untuk melakukan operasi tersebut. Namun, sejak kematian istrinya 5 tahun lalu, Ahe mengalami trauma terhadap ruang operasi. Meski awalnya ia berusaha tegar, saat operasi berlangsung, ingatan tentang kematian Yuli kembali menghantuinya, membuatnya gagal menyelesaikan operasi. Profesor Zhuang pun marah besar kepadanya, kemudian mencabut sertifikat medis Ahe, menanyakan apakah dia masih pantas menjadi dokter. Di sisi lain, Yuli yang baru saja dihidupkan kembali oleh para dewa, pertama kalinya melihat putrinya. Saat mengintip dari jendela, dia melihat seorang anak hantu yang sebelumnya juga ia lihat di dekat putrinya. Dia pun teringat kejadian aneh di lemari es sebelumnya. Yuli pun memutuskan untuk mengusir anak itu dari taman kanak-kanak. Namun setelah mencarinya, ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, anak hantu itu muncul berlari melewatinya, diikuti oleh putrinya yang berlari mengejarnya. Hal ini bagaikan mimpi bagi Yuli. Yuli pun memeluk putrinya dengan erat untuk pertama kalinya. Perasaan ini adalah sesuatu yang selalu ia impikan. Selama bertahun-tahun ini, dia telah berusaha untuk meraih putrinya, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia hanya merasakan kekecewaan dan kesedihan. Sekarang, dia akhirnya bisa memeluk putrinya. Air mata kebahagiaan memenuhi matanya, dan dia tidak ingin melepaskannya. Kemudian saat itu, seorang guru keluar dan keliru, mengira Yuli sebagai pengasuh yang datang untuk menjemput anak itu. Yuli tidak menyangkalnya, karena bisa membawa putrinya pulang adalah kebahagiaan yang luar biasa baginya. Di perjalanan, putrinya tiba-tiba berhenti, ingin bermain di dalam taman bermain. Sementara itu, Ahe mengunjungi kolumbarium untuk mengunjungi Yuli, dan pada saat yang sama, Minjong menelpon memberitahu bahwa anak mereka hilang. Yuli begitu larut dalam kebahagiaannya, sehingga ia tidak memperhatikan putrinya yang jatuh dari ayunan. Ketika ia melihat tangan putrinya terluka, hatinya pun hancur dan ia mulai menangis sambil minta maaf. Di tempat lain, Ahe mendengar suara tangisan anak kecil dan berhenti, mencoba mencari asal suara itu. Ketika akhirnya dia menemukan Yuli dan putrinya, dia pun terkejut karena Yuli istrinya yang telah meninggal 5 tahun lalu muncul di hadapannya. Yuli pun bingung bagaimana harus menghadapi Ahe. Ahe pun tidak bisa memahami bagaimana istrinya yang sudah mati bisa berdiri di depannya. Meskipun Ahe harus segera mengantarkan anak mereka pulang, dia berjanji akan menemui Yuli lagi. Setelah memikirkan dengan matang, Yuli akhirnya mengakui bahwa dia adalah Yuli. Tetapi, dia tidak memberitahu Ahe bahwa dirinya sebenarnya adalah hantu yang sedang menjalani masa percobaan selama 49 hari.
Kemudian, Ahe mengantarkan Yuli ke hotel, meninggalkan kartu kreditnya, dan berjanji akan datang lagi keesokan harinya. Setelah kembali ke rumah, Ahe terlihat gelisah dan tidak fokus. Minjong bertanya siapa yang membawa anak mereka, tetapi Ahe menjawab dengan gugup bahwa itu hanya seorang teman. Minjong melihat Ahe tidak ingin membahasnya lebih jauh, jadi dia tidak memaksanya. Pada saat yang sama, ponsel Ahe mulai menerima serangkaian pesan dan notifikasi dari transaksi pembayaran. Rupanya, Yuli telah memesan banyak makanan dan memenuhi meja di kamar hotel dengan makanan, termasuk bir yang diambil dari kulkas. Yuli akhirnya bisa makan dengan puas tanpa harus hanya melihat orang lain menikmati makanan seperti yang sering ia alami sebelumnya. Keesokan harinya, setelah bangun di hotel, Yuli menyadari bahwa dia tidak bisa membuang-buang waktu 49 hari yang diberikan kepadanya. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menyelesaikan masalah dengan anak kecil hantu yang selalu ada di sekitar putrinya. Sementara itu, ada sebuah cerita tentang seorang pria tua yang setelah meninggal pada hari ke-7 menjadi seekor kupu-kupu untuk melihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Ketika dia berpamitan dengan keluarganya, dia menyampaikan pesan cinta dan harapan agar mereka bisa menjalani hidup dengan baik tanpa dirinya. Namun tragisnya, putra sulungnya secara tidak sengaja menepuk kupu-kupu itu hingga mati, karena berpikir bahwa itu hanya mengganggu di meja makan. Sekarang, setiap kali cerita itu diingat, anaknya selalu merasa bersalah dan menangis, terutama di hadapan arwah-arwah lainnya yang mengejeknya. Di antara banyak arwah, ada Yuli yang diberi kesempatan langka untuk hidup kembali selama 49 hari. Arwah lainnya mendengar tentang kesempatannya ini dan memohon agar Yuli menyampaikan pesan kepada keluarga mereka. Namun Yuli menolak. Dia merasa jika dia menyetujui permintaan mereka, maka dia tidak akan punya waktu untuk hal lain selama 49 hari itu. Namun, permohonan para arwah terus berdatangan sampai-sampai mereka mengepung Yuli. Salah satu dari mereka bahkan memintanya untuk memberitahu putrinya di mana dia menyembunyikan uangnya. Hingga akhirnya, Yuli berhasil meloloskan diri dari para arwah itu. Dia secara tidak sengaja melihat ibunya. Ibunya tampak lelah dan semakin tua, dengan masalah lama di lututnya yang kembali kambuh. Di saat yang sama, mantan suami Yuli yaitu Ahe menerima berita penting yang membuat situasi semakin rumit. Saat itu, mantan suami Yuli menerima kabar bahwa Yuli sedang menggunakan kartu kredit untuk membeli suplemen kesehatan. Dia pun langsung menyadari bahwa Yuli berniat untuk menemui orang tuanya. Dengan panik, dia menelpon adik iparnya dan meminta agar orang tua mereka segera diberi obat penenang. Khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Sambil gegas menuju rumah mertuanya, dia menyampaikan kekhawatirannya. Namun, Ibu Yuli yang mengetahui bahwa menantunya akan datang, memarahi anaknya habis-habisan, melarangnya untuk berurusan lagi dengan mantan suaminya Yuli. Saat Ahe tiba di rumah mertuanya, dia bertanya kepada adik iparnya apakah ada tamu yang datang. Namun tak lama kemudian, dia melihat suplemen kesehatan yang ditinggalkan di lantai. Menyadari Yuli sudah datang, Ahe memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun untuk menjaga rahasia ini. Di sisi lain, Yuli pergi ke taman kanak-kanak putrinya dan bertemu dengan hantu anak kecil yang selalu mengikuti putrinya. Dia mencoba berbicara dengan anak hantu itu, memintanya dengan lembut untuk tidak berada di taman kanak-kanak, karena anak-anak bisa jatuh sakit karenanya. Dia pun mencoba membawanya pergi, tetapi guru yang di sana melihat Yuli berperilaku aneh langsung datang ke sana, dan hantu itu melarikan diri kembali ke kelas. Ketika Yuli ingin mengejarnya, guru itu menghentikannya. Kemudian, Yuli melihat ada pemberitahuan perekrutan asisten dapur di pintu sekolah dan berpikir mungkin dia bisa melamar pekerjaan itu agar bisa mengawasi putrinya dan membersihkan hantu yang ada di sekitarnya. Setelah itu, Ahe datang menjemput putrinya dan melihat Yuli bersama anak mereka melalui jendela. Hatinya terasa sedih, merasa bahwa dia masih berhutang banyak pada Yuli. Ahe pun berbalik dan memutuskan untuk memberikan mereka lebih banyak waktu untuk bersama. Namun tak lama kemudian, istrinya Minjong menelpon, mengatakan bahwa dia akan menjemput anak mereka. Ahe berusaha mencegahnya, tapi tidak berhasil. Minjong memang belum pernah bertemu dengan Yuli, tetapi dia pernah melihat foto Yuli. Sementara dia mengira Yuli belum tahu bahwa dia sudah menikah lagi. Jika mereka bertemu, situasinya akan menjadi sulit. Saat Minjong sudah hampir tiba di taman kanak-kanak, Ahe berlari sekuat tenaga untuk menjemput anaknya sebelum istrinya datang.
Namun saat itu, putrinya mendengar suara ibunya dan berlari ke arahnya, diikuti oleh Yuli. Tak terhindarkan, mereka bertemu di depan sekolah. Minjong terkejut melihat Yuli. Dia pun terdiam karena kaget. Tak lama kemudian, Ahe yang kelelahan tiba di tempat itu dan hendak menjelaskan situasinya. Tetapi sebelum sempat berbicara, guru memanggil Yuli untuk wawancara kerja. Saat mau pulang, Minjong bertanya kepada Ahe apakah dia merasa wanita yang baru saja mereka temui tadi mirip dengan Yuli. Ahe berhenti berjalan, merasa sudah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran kepada Minjong. Namun, Ahe kesulitan mengutarakan kebenaran dan pada akhirnya tidak mampu mengatakannya. Malam harinya, Ahe pergi ke hotel untuk minta maaf kepada Yuli atas pernikahan yang baru itu. Yuli dengan tenang menjawab, "Aku sudah mati. Kau harus melanjutkan hidupmu, tidak ada yang perlu dimaafkan." Sebelum pergi, Ahe memberikan ponsel kepada Yuli. Saat kembali ke kamar, Yuli masuk ke akun media sosial lamanya dan menemukan banyak unggahan dari sahabatnya, salah satunya yaitu Xian Qing yang merindukan dirinya. Sambil merasa sedih, tanpa sengaja, Yuli memberikan like pada satu unggahan tersebut. Ketika Xian Qing melihatnya, dia sangat terkejut bahwa sahabatnya yang sudah lama meninggal tiba-tiba menyukai unggahannya. Sementara itu, Yuli yang panik mencoba membatalkan like tersebut, namun tidak yakin apakah berhasil. Yuli hanya punya 49 hari untuk hidup kembali, dan satu-satunya keinginannya adalah mengusir roh-roh jahat yang ada di sekitar putrinya. Hari itu, dia pergi ke dukun untuk meminta jimat yang ternyata dicetak secara massal menggunakan printer berwarna. Ketika tiba di taman kanak-kanak, Yuli melihat hantu anak kecil itu masih berada di dekat putrinya. Dia mengikuti hantu itu hingga ke dapur, dan hantu tersebut lalu masuk ke dalam lemari es. Yuli merasa tidak lega, tetapi dia tetap membuka pintu lemari es dan memegang jimat di hadapan anak itu tanpa sanggup melihatnya. Namun, tidak ada suara teriakan yang terdengar. Ketika Yuli membuka matanya, dia melihat anak itu justru bersemangat, hampir mau merebut jimat itu. Yuli berpikir bahwa dukun itu hanya penipu, padahal sebenarnya jimat hanya bekerja jika seseorang sadar bahwa dirinya adalah hantu. Jelas sekali anak itu belum menyadari bahwa dia sudah mati. Saat waktu makan tiba, Yuli menyiapkan banyak daging untuk putrinya dan merasa sangat bahagia. Namun, seniornya di tempat kerja tidak tahu bahwa gadis kecil itu adalah putrinya dan mengatakan bahwa anak itu aneh. Beberapa orang tua merasa khawatir anak-anak mereka akan terpengaruh oleh keanehan tersebut. Beberapa orang tua menyarankan agar Xiaoya dipindahkan ke kelas lain. Mendengar hal itu, Yuli sangat marah karena mereka ingin memindahkan anaknya. Meskipun demikian, Xiaoya memang agak aneh. Saat anak-anak lain memberikan topi yang jatuh kepada guru, Xiaoya malah memberikan topi itu kepada hantu anak kecil. Mungkin Xiaoya melihat anak itu kesulitan mengambil barang dari lantai, jadi dia hanya ingin membantunya. Ketika Yuli melewati dinding foto di taman kanak-kanak, dia melihat bahwa hantu anak itu pernah menjadi murid di sana. Nama anak itu adalah Kim Ho Jin, dan itulah sebabnya dia tidak mau pergi. Saat jam pulang tiba, Ho Jin merasa sedih saat melihat teman-temannya dijemput oleh ibu mereka satu persatu. Dia terus menunggu ibunya datang menjemput. Keesokan harinya pukul 3 sore, Yuli pergi keluar dengan alasan tertentu. Sebenarnya dia sudah memberitahu ibu Ho Jin, berharap dia bisa datang untuk menjemput putranya. Sesuai waktu yang dijanjikan, ibu Ho Jin muncul. Yuli bersembunyi di kejauhan dan melihat ibu Ho Jin menekan bel untuk menjemput anaknya. Akhirnya, Ho Jin melihat ibunya datang. Anak kecil itu sangat senang dan kepala sekolah dengan sedikit rasa canggung menyambut ibu Ho Jin. Ho Jin segera berlari ke pelukan ibunya. Ibu Ho Jin kemudian melihat ke bawah dan mengambil sebuah mainan dari tangan Xiaoya. Dia melihat nama putranya tertulis di bagian bawah mobil tersebut, lalu bertanya kepada Xiaoya, apakah ada orang di sini? Xiaoya tidak menjawab, dan ibu Ho Jin hanya bisa menangis sedih. Sementara itu, Ho Jin memeluk ibunya dengan erat. Yuli merasa campur aduk, walaupun tujuannya tercapai, dia merasa sedih. Ketika dia kembali ke dalam, dia mendengar para guru membicarakan ibu Ho Jin. Konon, dulu ibu Ho Jin pernah melarang putranya bermain dengan Xiaoya. Ibu dari Ho Jin sangat marah dan terus-menerus meminta Xiaoya dipindahkan ke kelas lain. Tidak disangka, pada akhirnya Xiaoya yang menyerahkan mainan kepada ibu Ho Jin membuat ibu itu merasa sangat bersalah. Ketika bertemu dengan ibu tiri Xiaoya, ibu Ho Jin meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya dan menyampaikan terima kasih kepada Xiaoya melalui ibu tirinya.
Sementara itu, Yuli masih merasa sedih atas kejadian tersebut. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba dia bertemu dengan sahabatnya yaitu Hyunjin yang sangat terkejut melihatnya. Suami Hyunjin yaitu Ah-gui juga terkejut ketika melihat Yuli muncul di rekaman CCTV tokonya, mengingat Yuli sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dia ingin memberitahu istrinya tentang penampakan itu, namun terkejut melihat bahwa istrinya sudah tahu dan dengan tenang membawa Yuli kembali ke toko. Kebangkitan Yuli yang misterius membuat mantan suaminya sangat bingung. Dia khawatir Yuli bisa menghilang kapan saja dan mencoba mencari jawabannya melalui internet. Meskipun dia menemukan informasi tentang fenomena kebangkitan, itu tidak terlalu meyakinkan. Ketika Ah-gui mengirim pesan bahwa Yuli ada di tokonya, mantan suami Yuli segera bergegas ke sana. Pada akhirnya, Yuli meminta semua orang untuk tidak mencampuri urusannya dan memberinya waktu selama 49 hari. Semua orang menghormati keinginannya. Keesokan harinya, Yuli melanjutkan misinya untuk membersihkan taman kanak-kanak dari hantu-hantu yang menghantui anak-anak demi melindungi putrinya. Yuli menggunakan kacang merah dan jimat sebagai alat untuk menangkap roh. Dia berhasil menemukan 5 hantu, namun mereka enggan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, dukun yang biasanya melakukan ritual mendapati bahwa alat ritualnya hilang, membuat situasi menjadi canggung. Ternyata, alat tersebut berada di tangan Yuli, dan dengan terpaksa para hantu itu menyetujui permintaannya untuk pergi. Pada malam hari, Yuli duduk di luar toko bersama Hyunjin, memakan ramen dengan telur mentah. Hyunjin bertanya apakah Yuli tahu bahwa ibu tiri putrinya memiliki kebiasaan tertentu, dan Yuli mengakui bahwa dia tahu karena rohnya telah bersama mereka selama 5 tahun. Setiap malam, Minjung membuka lemari yang menyimpan soju. Yuli menjelaskan bahwa meskipun Minjung sedikit introvert, dia adalah orang yang baik hati. Saat Minjung tiba di toko, Yuli segera bersembunyi untuk menghindari pertemuan. Minjung yang awalnya ingin membeli soju, akhirnya memilih bir dan duduk di tempat Yuli sebelumnya. Dengan perasaan tertekan, Minjung merasa bersalah karena anak tirinya didiagnosis mengalami masalah kognitif dan keterlambatan berbicara. Meskipun dia tidak pandai berkomunikasi dengan anak-anak, Minjung selalu menganggap putri Yuli sebagai anaknya sendiri, dan Yuli bersyukur bahwa putrinya memiliki ibu tiri yang peduli. Di hari yang sama, ayah Xiaoya yaitu Ah-he merasa cemas karena ada acara keluarga di taman kanak-kanak, dan dia akan berada di antara Yuli dan Minjung. Selama acara, Minjung memanggil Ah-he keluar dari kelas, meninggalkan Xiaoya sendirian. Xiaoya mengambil kacang merah dari teman-temannya, dan seorang ibu lain segera menegur Xiaoya agar tidak mengambil kacang merah dari situ. Namun, Hyunjin segera memanggil Xiaoya untuk bergabung dengannya. Xiaoya lalu melempar segenggam kacang merah di depan mereka, menciptakan suasana yang sedikit tegang. Seorang wanita dengan wajah tegas mulai memarahi Xiaoya setelah Xiaoya melempar kacang merah. Saat itu, orang tua Xiaoya masuk dan melihat kejadian itu. Wanita itu masih berbicara tanpa henti, namun sebelum Hyunjin sempat membalas, tiba-tiba kacang merah jatuh seperti hujan di atas kepala wanita tersebut. Ternyata, itu ulah Yuli yang turun tangan membela putrinya. Yuli mengatakan bahwa inilah cara yang benar untuk bermain dengan kacang merah, menunjukkan dukungannya sebagai seorang ibu. Saat Yuli sedang membagikan makanan kepada anak-anak, dia mendengar Xiaoya menangis. Ternyata, seorang teman sekelas menggigit pergelangan tangan Xiaoya. Yuli langsung mendekati putrinya dengan penuh kekhawatiran. Reaksi cemas Yuli diperhatikan oleh Minjung, ibu tiri Xiaoya. Yuli pun terlihat bingung dan tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan situasi tersebut. Di kedai minuman milik Hyunjin, Yuli merasa bersalah karena terlalu emosional dan khawatir Minjung akan mengetahui kebenarannya. Yuli takut jika Minjung mengetahuinya, dia mungkin akan meninggalkan keluarga mereka. Namun tiba-tiba, seorang tamu masuk ke kedai dan ternyata itu adalah Minjung. Keadaan menjadi canggung karena Minjung mulai teringat kejadian malam sebelumnya di mana mereka semua minum bersama. Minjung menyadari bahwa pada malam itu dia bergabung dengan 2 orang yang wajahnya penuh luka, termasuk luka di dahinya sendiri. Dia tidak ingat kejadian yang jelas, tetapi saat itu dia mulai bertanya-tanya tentang siapa wanita yang sering mendekati putrinya. Minjung yang sudah mabuk mengatakan hal yang mengejutkan kepada Yuli tanpa menyadari siapa dia sebenarnya. Apakah Xiaoya begitu menggemaskan? Kalau begitu, bagaimana kalau kau menjadi ibu Xiaoya? Ucapan ini membuat Yuli terkejut dan bingung. Minjung tidak pernah menyadari kebenaran, dan pada akhirnya ia terlalu mabuk dan terjatuh.
Ketika terjatuh, dia merasa seolah-olah ada banyak uang berhamburan di sekelilingnya, yang ternyata hanyalah dedaunan. Dalam pandangannya, dedaunan itu berubah menjadi uang dengan nominal yang semakin besar. Dalam keadaan linglung, Minjung berlari ke jalan raya, tapi untungnya Yuli segera menahannya. Minjung menatap Yuli cukup lama dan akhirnya mengungkapkan perasaan hatinya, mengatakan bahwa wajah Yuli tampak menakutkan. Mereka kemudian saling bertabrakan beberapa kali, dan Minjung bahkan masih memiliki 2 bandel uang palsu di sakunya. Sementara itu, para roh mengetahui bahwa Yuli kembali hidup karena mengutuk para dewa, dan mereka pun mulai meniru perilakunya dengan tidak segan-segan menghina para dewa. Seorang dukun yang mengetahui hal ini segera datang dan menggunakan jimat untuk mengusir para roh dari kuil. Para roh ini selalu membuat masalah baginya, sehingga ia memutuskan untuk menghukum mereka dengan mengurung mereka di dalam ruangan yang gelap. Namun, salah satu jimat tidak menempel dengan baik, dan sebuah keluarga 3 orang roh berhasil melarikan diri. Para roh itu meminta bantuan kepada yang lainnya untuk melepaskan jimat tersebut, tetapi mereka tidak dapat menyentuh benda-benda di dunia manusia. Akhirnya mereka teringat kepada Yuli dan langsung pergi ke taman kanak-kanak mengincar putri Yuli. Yuli yang melihat kedatangan para tamu tak diundang itu segera melindungi putrinya. Namun ternyata roh-roh itu datang untuk membantu Yuli mengusir roh-roh jahat yang mengganggu putrinya. Yuli menggenggam banyak jimat di tangannya dan melepaskan para roh yang sudah lama dikenalnya. Namun, setiap kali mereka melihat Yuli, mereka menganggapnya sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh, dan selalu meminta bantuan untuk menyelesaikan sebagian masalah. Yuli pun merasa kewalahan, mengingat dia hanya hidup kembali selama 49 hari, dan tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah itu. Namun, kata-kata para roh tersebut menyentuh hatinya, terutama ketika mereka berkata, "Perasaan kami hanya kamu yang paling mengerti. Jika kamu pun menolak, kepada siapa lagi kami bisa minta bantuan?" Mereka semua meninggal dengan berbagai penyesalan. Seorang siswa yang nekat bundir sekarang melihat wajah ibunya yang tampak sangat lelah dan menyesalinya. Jika diberi kesempatan lagi, dia pasti tidak akan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, roh lainnya melihat putrinya menderita, meskipun sudah menderita kanker, namun tetap menolak untuk meminum obat penghilang rasa sakit. Dulu, ibunya juga menderita kanker, dan kata-kata terakhirnya adalah, "Aku sangat kesakitan sekarang." Baru setelah mendengar kata-kata itu, sang anak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan memaksa ibunya menjalani pengobatan yang menyakitkan. Anak itu merasa bahwa rasa sakit yang dialaminya sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang dia timpakan dulu pada ibunya. Anak yang bodoh, pikirnya. Pada akhirnya, Yuli memutuskan untuk mengabulkan satu permintaan bagi setiap roh yang ada di sana. Para roh sangat senang dan bersorak kegirangan, meskipun mereka tidak tahu bahwa waktu yang tersisa bagi mereka sangat terbatas. Sementara itu, ada seorang wanita yang membantu roh ibunya membersihkan kamar anaknya. Tak lama kemudian, anaknya kembali, dan dia terkejut melihat kamarnya yang biasanya berantakan, tiba-tiba menjadi sangat bersih. Meja makan pun dipenuhi dengan hidangan lezat, yang sebenarnya disiapkan oleh Yuli di bawah bimbingan roh sang ibu. Karena manusia tidak bisa melihat roh, Yuli bersembunyi di dalam lemari pakaian. Saat dia sedang mengikat rambutnya, tiba-tiba tali rambutnya terpental ke suatu tempat, dan anak itu melihat tali rambut tersebut melayang di udara. Dia segera mengambil alat dan berjaga di depan lemari. Ketika roh itu menyuruh Yuli untuk menahan pintu lemari, Yuli tanpa pikir panjang langsung melakukannya. Waktu pun kembali ke 20 tahun yang lalu. Saat itu, orang tua anak tersebut baru saja selesai menghadiri pertemuan orang tua di sekolah putri mereka, dan sedang dalam perjalanan untuk menjemput putra mereka dari sekolah. Namun, sebuah kecelakaan terjadi di depan gerbang sekolah, dan anak mereka menyaksikan kejadian tragis itu dengan mata kepalanya sendiri. Kedua orang tuanya meninggalkan dia sendirian. Karena rasa kasih sayang yang mendalam, roh kedua orang tuanya tetap tinggal di sisinya selama 20 tahun terakhir, meskipun mereka tidak menyukai profesi anaknya sebagai pilot. Mereka merasa tidak bisa menemani anak mereka saat dia sedang bekerja, dan mereka khawatir jika berada terlalu dekat dengan langit, para dewa di atas akan membawa mereka pergi. Ternyata, dalam buku catatan anak mereka tertulis, "Jika keluargaku yang aku rindukan tidak ada di bumi, aku akan pergi ke langit." Itulah alasan dia memilih profesi sebagai pilot. Ketika Yuli dipukul dengan benda tersebut, dia tidak terluka parah, hanya sedikit berdarah. Dia kemudian berkata, "Jangan ikuti aku lagi, atau aku akan memberitahu putramu bahwa semua masalah ini dibuat oleh ibumu."
Sang ibu pun jadi panik dan berkata, "Jangan, anakku pasti akan ketakutan." Para roh berterima kasih dari lubuk hati mereka kepada Yuli atas bantuannya. Yuli merapikan barang-barangnya dan menuju ke tempat penyimpanan abu jenazah. Tempat itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi karena Yuli hanya dapat membantu mereka mewujudkan satu permintaan. Kesempatan ini sangat berharga, sehingga para roh masih belum tahu apa yang akan mereka pilih. Kepala penjaga kuil sangat mengagumi Yuli karena dia hanya diberi waktu 49 hari untuk hidup kembali, namun masih bisa membantu memenuhi keinginan orang lain. Itu adalah hal yang selalu diinginkan oleh penjaga kuil, tetapi tak pernah bisa melakukannya. Setelah seharian sibuk, di jalan pulang, Yuli bertemu dengan putrinya dan ibu tirinya. Ketika putri kecil itu melihat Yuli, dia berlari dengan cepat dan merentangkan kedua tangannya ke arah Yuli. Pada momen itu, Yuli tersenyum sambil menangis, merasa sangat bahagia. Namun, Minjong terlihat agak terkejut, dan kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian, Minjong mengambil alih putrinya, dan gadis kecil itu dibawa pergi. Yuli teringat apa yang Minjong katakan malam sebelumnya di bar. "Kau bisa menjadi ibu bagi Xiaoya." Dengan penuh harapan, Yuli berbalik dan bertanya kepada Minjong, "Apakah aku bisa melakukannya?" Ternyata, Yuli ingin menjadi pengasuh yang mengantar jemput gadis kecil itu. Dengan cara ini, dia bisa menghabiskan waktu bersama putrinya sambil membersihkan roh-roh jahat yang menghantui rumah mereka. Namun, Minjong tidak langsung setuju dengan permintaan itu. Saat mau pulang, Minjong bertanya kepada Xiaoya apakah dia menyukai bibi itu, dan Xiaoya dengan tegas mengatakan bahwa dia menyukainya. Minjong merasa sedikit cemburu dan berkata, "Kau bahkan tidak pernah tersenyum seperti itu padaku." Namun, Xiaoya langsung mencium tangan Minjong dan berkata, "Aku lebih menyukai ibu." Melihat mereka pergi, Yuli merasa ada perasaan sedih yang tidak bisa dijelaskannya. Di sisi lain, mantan suami Yuli dan teman-temannya mulai merasakan ada yang aneh. Merasa bingung bagaimana Yuli tiba-tiba bisa hidup kembali, bisa begitu memahami segala sesuatu yang telah terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Mereka menduga Yuli menyembunyikan sesuatu. Mereka ingin membantu Yuli, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan, si dukun juga terkejut karena menyadari bahwa Yuli tidak dihidupkan kembali karena menghina para dewa, seperti yang banyak orang lakukan tanpa hasil. Lalu, mengapa Yuli bisa hidup kembali? Sementara itu, ibu Yuli merasa sangat kehilangan setelah kematian putrinya yang tiba-tiba. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi hari-hari tanpa putrinya, sehingga ia membenamkan diri dalam pekerjaan untuk menumpulkan rasa sakitnya. Keluarga yang melihat penderitaannya hanya bisa menyaksikan dengan hati yang pedih. Perasaan sedih dan tak berdaya menyelimuti keluarga itu. Namun mereka tak pernah membayangkan bahwa saat itu putri mereka yang telah meninggal sedang berada di luar pintu rumahnya. Yuli merasa bimbang, takut untuk pulang karena khawatir akan meninggal lagi untuk kedua kalinya dan menyebabkan luka yang lebih dalam bagi keluarganya. Sementara itu, ayahnya yang melihat beberapa produk kesehatan di depan pintu merasa bingung. Tetapi dia sadar bahwa hanya putrinya yang bisa tahu kondisi kesehatan keluarganya dengan begitu baik. Ibunya yang teringat akan masa lalu memutuskan untuk pergi bersepeda ke taman untuk menenangkan pikirannya. Yuli kebetulan juga berada di taman tersebut, namun mereka hanya berpapasan tanpa saling menyadari. Seperti biasa, sang ibu kemudian pergi ke kuil untuk berdoa bagi arwah putrinya. Saat hendak pulang, seorang paranormal menghentikan langkahnya, memberitahukan bahwa arwah putrinya tidak bisa pergi dan terus menangis, merindukan ibunya. Paranormal itu bahkan menawarkan jimat spiritual untuk membantu dengan harga tertentu. Namun tiba-tiba, penjaga kuil muncul dan mengusir paranormal tersebut. Marah karena jimat yang digunakan adalah miliknya. Tidak sengaja, penjaga kuil itu berkata bahwa Yuli tidak pernah menangis, malah berkeliaran di dunia manusia. Sang ibu pun sangat marah mendengar putrinya disebut sebagai arwah gentayangan. Dan penjaga kuil pun menyadari kesalahannya, merasa bersalah pada Yuli. Di rumah, ayah Yuli sedang diam-diam melihat foto cucunya yang diambilnya saat dia menjadi sukarelawan di taman kanak-kanak tanpa sepengetahuan istrinya. Saat istrinya tiba-tiba pulang, dia terkejut dan ketahuan. Malam itu, sang ibu menemukan bahwa kata sandi ponsel suaminya telah berubah. Namun putri bungsu mereka mengetahui kata sandinya dan membantunya membuka ponsel tersebut. Rahasia sang ayah akhirnya terbongkar dan istrinya mengonfrontasinya. Sang ayah bertanya, "Apakah aku bahkan tidak boleh menjadi sukarelawan? Apakah kau pikir anak itu akan mengenaliku?" Dia merasa sangat merindukan cucunya, tetapi cucu mereka sekarang menganggap ibu tirinya sebagai ibu kandungnya.
Dia sangat merindukan cucunya hingga hatinya terasa hancur. Mereka berdua hanya ingin cucu mereka punya keluarga yang utuh. Di akhir, sang suami dengan berat hati hampir menekan tombol untuk menghapus foto-foto cucunya. Tetapi ragu-ragu, seolah-olah itu adalah keputusan yang sangat menyakitkan. Sementara itu, penjaga kuil memutuskan untuk memberitahu Yuli tentang kejadian yang terjadi hari itu. Mereka memutuskan untuk bertemu di bar milik teman Yuli. Teman-temannya penasaran, terutama tentang alasan Yuli bisa hidup kembali. Tetapi hal seperti itu sulit untuk dibicarakan secara terbuka. Saat teman Yuli berbelanja, paranormal itu segera menceritakan kejadian yang terjadi hari itu, berbicara panjang lebar kepada Yuli. Ketika temannya kembali, dia tidak sengaja mendengar pembicaraan tersebut. Paranormal itu mengatakan bahwa alasan Yuli hidup kembali tidak penting. Yang terpenting adalah dalam waktu 49 hari, Yuli kembali menjadi istri Ahe dan ibu dari Xiaoya, sehingga dia tidak perlu mati lagi. Namun Yuli tetap menolak. Pada saat itu, sahabatnya tiba-tiba masuk dan memahami semuanya. Dia tak menyangka Yuli akan pergi lagi. Kemudian sahabatnya menelpon Ahe, rencana untuk memberitahukan kebenaran agar Yuli bisa kembali ke posisinya. Yuli segera merebut telepon dan menutup percakapan, memohon kepada sahabatnya agar tidak ikut campur lagi. Yuli berkata, "Di sini sudah tidak ada tempat untukku lagi." Mereka pun bertengkar cukup lama, hingga Yuli menangis terseduh-seduh. Akhirnya, sahabatnya menyerah dan mencoba menghibur Yuli. Pada saat yang bersamaan, ibu Yuli kebetulan sedang bersepeda dan melihat mereka dari kejauhan. Dia memperhatikan Yuli dengan penuh perhatian, hingga akhirnya terjatuh dari sepedanya. Beruntungnya, dia tidak terluka. Sang ibu dengan perasaan tidak percaya perlahan mendekati mereka. Yuli menyadari ekspresi terkejut di wajah ibunya dan menoleh. Keduanya terkejut melihat satu sama lain. Ibunya yang jatuh 5 tahun meratapi kematian putrinya, kini melihat Yuli menangis di tanah. Karena jantungnya yang lemah, sang ibu terlalu terkejut dan pingsan. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, sang ibu teringat kembali kejadian 2 tahun yang lalu. Seorang biksu pernah berkata kepadanya bahwa bahkan orang tua yang meninggal hanya diratapi selama 3 tahun. Kematian adalah bagian dari kehidupan dan sudah waktunya untuk melepaskan. Namun, sang ibu merasa itu terlalu kejam. Setelah mengandung selama 10 bulan dan merawat putrinya selama 30 tahun, bagaimana mungkin dia bisa melupakannya dalam waktu 3 tahun? Dia hanya berharap bisa melihat Yuli sekali lagi, meskipun hanya sekali saja. Di luar, paranormal itu mengucapkan kata-kata yang sangat mendalam. Dia berkata, seorang wanita yang kehilangan suami disebut janda, pria yang kehilangan istri disebut duda, anak yang kehilangan orang tua disebut yatim piatu. Tapi, mengapa orang tua yang kehilangan anak tidak memiliki sebutan? Karena rasa sakit itu tidak terlukiskan, tidak ada kata yang bisa menggambarkannya. Namun, kini sang ibu punya kesempatan untuk bertemu kembali dengan putrinya. Mengetahui bahwa ibu mertuanya dirawat di rumah sakit, Ahe berbohong kepada istrinya yang sekarang, mengatakan bahwa ada keadaan darurat di rumah sakit dan dia harus kembali. Ketika Ahe tiba di rumah sakit, ibu mertuanya baru saja sadar. Ketika ibunya melihat Yuli, ia pun sangat terkejut dan langsung memeluk putri kesayangannya sambil menangis. Sang ibu segera bangkit, menyentuh wajah Yuli dan menatapnya dengan seksama. "Ini putriku, tidak salah lagi, ini putriku." Mereka pun menangis bersama. "Mama," kata Yuli, dan sang ibu membalas, "Yuli, Mama sangat merindukanmu." Saat itu, ayah dan adik Yuli juga tiba setelah mendengar kabar. Mereka melihat ibu dan Yuli berpelukan dan menangis. Terkejut melihat putri mereka yang sudah lama menghilang kembali. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, Yuli benar-benar ada di depan mereka, sosok yang selama ini mereka rindukan. Adiknya pun tak bisa menahan tangis haru. Kemudian, Yuli pulang ke rumah bersama ibunya. Sang ibu memeluk Yuli dengan erat dan mereka berbicara dari hati ke hati. Gambaran ini mengingatkan pada saat ketika roh Yuli dulu berbaring di samping ibunya, memohon agar ibunya melihatnya dan menyadari bahwa dia ada di sana. Sekarang, keinginan itu pun terwujud. Mereka kembali hidup bersama dan dengan penuh kebahagiaan, seolah-olah itu adalah sebuah mimpi. Keesokan paginya, saat Yuli keluar rumah, dia menemukan sebuah laporan medis yang ditinggalkan Ahe di pintu. Dia teringat ketika pertama kali bertemu Ahe, yang memilih menjadi dokter bedah toraks demi menjaga ibunya Yuli yang memiliki masalah jantung. Ahe pernah berkata, jika ada masalah jantung, sebaiknya selalu ada dokter di dekatnya. Dia berjanji akan menjaga ibunya Yuli seumur hidupnya.
Yuli sangat terharu dengan kata-kata itu. Namun, setelah kematian Yuli, ibunya tidak pernah lagi mencari Ahe di rumah sakit untuk pengobatan. Meskipun begitu, Ahe tetap membantu mengurus kesehatan ibunya secara tidak langsung. Sebagai hantu, Yuli melihat semua kejadian itu dengan jelas. Dia merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan Ahe dalam hidupnya. Kemudian, Yuli tetap bekerja sebagai koki sukarelawan di taman kanak-kanak, di mana dia bisa melihat putrinya Xiaoya. Dia bahkan dengan penuh kasih membantu mengganti sepatu Xiaoya. Minjong yang menyadari bahwa Yuli sangat menyukai Xiaoya, merasa bahwa rasa sayang itu terkadang berlebihan. Saat akan pergi, Yuli memberikan 2 kaleng kopi kepada Minjong, tetapi Minjong menolaknya, mengatakan dia hanya menyukai kopi Americano. Yuli hanya bisa tertawa kecil karena dia tahu dari pengalamannya sebagai hantu bahwa Minjong sebenarnya sering minum kopi sejenis ini. Dia berpura-pura tidak suka, padahal saat aku menjadi hantu, aku melihat dia sering meminumnya, pikir Yuli. Minjong akhirnya setuju dengan permintaan Yuli untuk menjadi pengasuh Xiaoya dan mengantar jemputnya dari sekolah. Suatu hari, Yuli mempersiapkan jimat pelindung dan beberapa biji kacang merah untuk mengusir roh jahat yang berada di sekitar rumah Xiaoya. Saat mereka makan di pinggir jalan, Yuli menyadari bahwa Xiaoya terus melihat seorang pria. Dengan satu pandangan, Yuli tahu bahwa pria itu adalah hantu. Ternyata, pembersihan roh di sekitar putrinya tidak berhasil sepenuhnya karena Xiaoya masih bisa melihat roh-roh jahat. Ketika hantu itu melintas di depan mereka, Yuli segera mengejarnya dengan menggunakan alat spiritual, tapi tiba-tiba dia ragu-ragu. Kenangan saat dia masih menjadi hantu kembali muncul ketika dia ingin menyelimuti putrinya, tapi tidak mampu melakukannya. Sekarang, Yuli mendekati ruang tamu untuk meminta istri baru dari suaminya membantu menyelimuti Xiaoya. Tolong selimuti Xiaoya, jangan sampai dia masuk angin. Yuli terus mengeluh, meskipun baik suami maupun ibu tiri Xiaoya tidak bisa mendengar kata-katanya. Yuli punya prinsip untuk tidak pernah masuk ke kamar tidur mereka ketika dia masih menjadi hantu. Namun, setelah kembali hidup demi putrinya, dia tidak lagi memperdulikan hal itu. Ketika melihat kosmetik milik istri baru suaminya dan foto pernikahan mereka, dia merasa sedih. Tapi kenyataannya, hantu yang dia cari juga tidak berada di sana. Tiba-tiba dia tersenyum licik karena rupanya hantu itu sengaja berpura-pura menghilang. Dengan gerakan cepat, Yuli berbalik dan berhasil menjerat hantu jahat itu yang menempel di dinding. "Sudah kukatakan untuk pergi, kenapa kau terus berkeliaran di sini?" teriak Yuli, marah pada roh jahat yang keras kepala itu. "Siapa dia?" tanya Yuli ketika dia dihadapkan dengan 2 roh. "Lalu kau siapa?" Yuli tak menyangka akan menghadapi 2 hantu sekaligus. Salah satunya adalah roh perawan yang terus menatap Ahe dengan air liur hampir menetes. Namun, dia berkali-kali gagal merasuki tubuh Minjong. Akhirnya, Yuli menyerahkan roh perempuan itu kepada seorang dukun, membantu temannya mendapatkan pendapatan. Namun, roh perawan itu bukanlah masalah utama Yuli. Jadi, dia meminta bantuan seorang profesional lain yang lebih sesuai untuk menangani roh tersebut. Sementara itu, roh terikat tanah hanya bisa berada di rumah-rumah dengan energi negatif yang kuat. Yuli pun mengirim roh tersebut ke sebuah rumah yang dihuni oleh 3 roh lainnya, keluarga seorang pilot. Setelah menyelesaikan urusan itu, Yuli mengajukan pertanyaan kepada dukun. "Jika aku sudah membersihkan semua roh di sekitar putriku, tapi dia masih bisa melihat mereka bagaimana?" tanya Yuli. Dukun itu hanya menjawab santai, "Tidak apa-apa, nanti hidupnya akan seperti hidupku." Mendengar itu, Yuli pun sangat terkejut. Dia tidak ingin putrinya terlibat dalam dunia roh seperti dirinya. Dengan tegas, Yuli mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan putrinya hidup seperti itu tanpa memperhatikan perasaan sang dukun. Setelah menjemput Xiaoya, Yuli dipanggil oleh temannya ke sebuah bar. Di sana, temannya sekali lagi menekannya dengan pertanyaan, "Sebagai ibu, kenapa kau hanya menjadi pengasuh yang mengantar jemput? Kenapa kau harus mati? Kenapa tidak hidup dengan mengakui anakmu?" Yuli menatap putrinya dan akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada temannya. "Tentu saja aku ingin hidup. Aku sangat ingin hidup. Tapi Xiaoya bisa melihat hantu semua karena aku. Sebagai ibu, aku belum pernah melakukan apapun untuknya. Ini satu-satunya hal yang bisa aku lakukan. Jika aku mati, Xiaoya bisa hidup normal." Keesokan harinya, Ahe menerima telepon dari Yuli yang terdengar sangat emosional. Hampir tak bisa bicara. Ternyata, Yuli mengalami kecelakaan lagi saat berusaha menyelamatkan seseorang. Ahe dengan panik berlari ke ruang gawat darurat, bertekad untuk tidak membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Sementara itu, sang dukun teringat betapa Yuli memandang rendah orang-orang seperti dirinya. Itu membuatnya merasa sedih.
Apa salahnya menjadi dukun, pikirnya. Ini juga salah satu cara untuk hidup. Setelah itu, dia mengambil tasnya dan bersiap memulai hari kerja yang baru. Namun saat dia keluar dari pintu, seorang sosok misterius berdiri di depannya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tongkat di tangan pria misterius itu menunjuk langsung ke arah dukun, dan ekspresi sang dukun langsung berubah sangat terkejut. Dia bertanya, "Bagaimana kau bisa ada di sini?" Pria itu dengan tenang menjawab, "Aku sudah lama menunggumu, tapi tidak ada kabar darimu. Jadi, aku harus datang untuk menjemputnya." Orang yang mereka bicarakan ternyata adalah putri Yuli, yaitu Xiaoya. Sementara itu, roh seorang wanita tua terus mencoba keluar dari tubuhnya. Melihat hal ini, Yuli panik dan berteriak kepada dokter untuk segera menyelamatkan wanita tua tersebut. Namun, perawat berkata bahwa mereka harus lebih dulu menangani pasien yang dalam kondisi kritis karena wanita tua itu hanya mengalami syok. Yuli menolak argumen itu dengan yakin berkata, "Tidak, wanita tua itu akan mati." Tidak ada yang percaya pada kata-kata Yuli. Sebelumnya di jalan, Yuli sudah meramalkan kecelakaan yang akan terjadi, dan tanpa ragu, dia maju untuk menyelamatkan wanita tua itu. Namun akibatnya, wanita tua itu pingsan dan tak sadarkan diri. Ahe yang mengira Yuli mengalami kecelakaan, segera berlari ke ruang gawat darurat. Ketika dia melihat Yuli baik-baik saja, dia merasa lega. Namun Yuli segera memperingatkan bahwa orang di dalam hampir tidak tertolong dan meminta Ahe segera masuk untuk menyelamatkannya. Setelah melihat kondisi wanita tua tersebut dengan senter di matanya, Ahe menyadari bahwa wanita tua itu memang dalam kondisi kritis. Dia segera memberitahu perawat untuk memanggil dokter spesialis jantung. Ahe bingung dan bertanya kepada Yuli bagaimana dia tahu wanita itu dalam bahaya, tapi Yuli hanya menjawab dengan menyebutkan indera keenamnya. Sejak Yuli kembali dari kematian, ibunya selalu berada di sisinya, tidak pernah terpisahkan. Ibunya berkata, "Sekarang, bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan tenang." Saat mereka melewati sebuah toko pakaian, Yuli melihat sebuah gaun di etalase yang ingin dia beli untuk adiknya. Namun ternyata, adiknya saat pulang kerja juga menyukai gaun yang sama. Tanpa saling memberitahu, mereka berdua membeli gaun itu untuk diberikan satu sama lain. Dulunya, mereka pernah bertengkar hebat hanya karena sebuah pakaian. Mereka masing-masing mengambil gunting, berniat merobek pakaian satu sama lain. Yuli yang kehilangan kesabarannya benar-benar merobek pakaian adiknya hingga hancur. Adiknya sangat marah, matanya hampir melotot keluar. Setelah itu, mereka berdua pun terlibat dalam perkelahian fisik. Namun, dalam sekejap mata, Yuli meninggal dalam kecelakaan mobil. Adiknya yang berduka memeluk erat pakaian yang pernah mereka perebutkan, merindukan Yuli dengan sepenuh hati. Sambil menangis, dia berbisik menyebut nama Yuli. Yuli yang kini menjadi arwah melihat semuanya dan merasakan kesedihan yang mendalam. "Jangan menangis lagi," bisik Yuli dalam hatinya. "Jangan menangis adikku." Pertengkaran mereka meninggalkan penyesalan dalam hati masing-masing. Kasih sayang keluarga, meskipun terlihat biasa, memiliki cara tersendiri untuk menciptakan kenangan yang indah dan hangat, kenangan yang tidak akan pernah pudar. Ketika Yuli tertidur, ayahnya duduk di samping tempat tidurnya, teringat masa-masa kehilangan Yuli. Emosi ayahnya mulai memuncak, membuatnya hampir menangis. Saat Yuli terbangun dan melihat ayahnya yang tidak bisa menahan tangis, dia merasa sangat tersentuh. Niat awalnya adalah untuk menghibur sang ayah, tapi malah dirinya yang mulai menangis. Keesokan harinya, Yuli kembali bekerja di taman kanak-kanak. Seorang anak kecil berbagi sebuah rahasia dengan semua orang. Katanya, ibu Xiaoya akan meninggalkan Xiaoya. Yuli sangat marah mendengar rumor tentang putrinya dan bertanya dari mana anak itu mendengar kabar tersebut. Anak itu menjawab bahwa dia mendengar orang tuanya berbicara tentang itu. Di saat yang sama, ibu dari anak tersebut sedang menyebarkan rumor bahwa orang tua Xiaoya akan bercerai, bahkan tanpa sengaja menyebarkannya ke grup orang tua di sekolah. Teman Yuli yang melihat rumor itu sangat marah, dan Yuli dalam kemarahan segera datang. Bahkan, ibu tiri Xiaoya pun melihat pesan tersebut, dan rumor itu terus berkembang tanpa henti, membuat mereka merasa terjebak dalam gosip yang tak ada habisnya. Karena masalah ini, ketiganya kembali berkumpul bersama. Minjong mengusulkan agar mereka menjatuhkan wanita-wanita tersebut. Mereka segera berganti pakaian, lalu menghadang 3 wanita itu di taman bermain anak-anak, menciptakan ketegangan di sana. Di sisi lain, Ahe sedang berada di rumah, menghabiskan waktu bersama putrinya. Sang ayah bertanya kemana stiker harus ditempelkan. Kemudian, Xiaoya menempelkannya pada foto keluarga mereka bertiga dan menyebutkan sebuah nama Ce Yuli. Ahe pun sangat terkejut
karena setelah kebangkitannya, Yuli menggunakan nama Dayon. Bagaimana mungkin putrinya mengetahui nama ibu kandungnya? Putrinya tidak pernah tahu bahwa dia punya ibu kandung, tetapi hari itu tiba-tiba dia menyebutkan nama Ce Yuli, nama ibu kandungnya. Bagaimana dia mengetahuinya? Ahe pun segera menemui Yuli dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah melihat foto itu, Yuli langsung memahami segalanya. Rupanya, putrinya bukan baru-baru ini bisa melihat hantu. Dia selalu tahu tentang keberadaan Yuli dan juga roh-roh lainnya yang sering memanggil nama Yuli di depannya. Karena itulah dia tahu. Yuli merasa sangat bersalah, berpikir bahwa dia mungkin telah menakut-nakuti putrinya. Agar Ahe tidak merasa sedih, Yuli tetap tidak menceritakan tentang pengalamannya sebagai roh. Yuli pun berjalan pulang dengan perasaan sedih. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan menghentikan langkahnya. "Halo," sapa pria itu. Pria misterius yang pernah ditemuinya dengan aura gelap muncul lagi di depannya. Namun, Yuli hanya menganggapnya sebagai orang biasa dan tidak memperdulikannya. Pria itu mengeluarkan tongkat sihir, membuat Yuli terangkat ke udara dan tertarik ke arahnya. Baru saat itu Yuli sadar bahwa pria tersebut bukanlah manusia biasa dan merasakan firasat buruk. Tiba-tiba, Yuli terlempar ke depan. Ternyata seorang dukun wanita datang untuk menyelamatkannya. Pria itu berkata, "Kau mungkin bisa menyelamatkannya kali ini, tapi kau tidak bisa melindunginya selamanya, apalagi ada putrinya juga." Setelah berkata demikian, pria itu pun menghilang. Yuli bertanya kepada dukun wanita, siapa pria itu dan mengapa dia melibatkan putrinya. Dukun wanita itu menjelaskan bahwa pria tersebut adalah sesama pengusir roh sepertinya, tetapi dia kejam dan tanpa belas kasihan. Dimanapun dia muncul, tidak ada satupun hantu yang bisa tinggal di dunia manusia. Saat ini, semakin sedikit orang yang bisa melihat hantu. Untuk melatih generasi berikutnya, para pengusir roh itu mengincar putrinya. Setelah itu, dukun wanita itu bertanya dengan serius kepada Yuli, apakah dia tetap akan memilih untuk tidak kembali hidup dan merebut kembali posisinya? Yuli menjawab bahwa orang yang paling disukai oleh putrinya di dunia ini adalah ibu angkatnya atau ibu tirinya, dan dia tidak bisa membiarkan putrinya kehilangan ibunya. Jadi, Yuli memutuskan dengan tegas untuk tidak kembali hidup. Dukun wanita itu kemudian berjanji kepadanya bahwa selama 49 hari sebelum Yuli pergi, dia akan melindungi putrinya. Sisanya biarkan dia yang menangani. Dukun itu juga berjanji bahwa putrinya tidak akan melihat hantu lagi. Setelah itu, Yuli membawa peralatan pelindung untuk berjaga-jaga, termasuk memberikan satu set alat pelindung kepada Minjong juga. Alat itu termasuk tongkat lipat, alat alarm, dan semprotan merica, sambil mengatakan bahwa akhir-akhir ini banyak kasus penculikan, dan meminta kepada Minjong untuk melindungi Xiaoya. Kemudian suatu hari, Ahe mengajak Xiaoya ke rumah Yuli, mengatakan bahwa dia ada urusan dan meminta Yuli untuk menjaga Xiaoya. Sebenarnya Ahe tahu bahwa keluarga Yuli sangat merindukan Xiaoya, tetapi mereka tidak bisa mengakui hubungan tersebut. Jadi, dia berbohong kepada Minjong, mengatakan bahwa dia akan pergi bermain dengan Xiaoya dan Agui hari itu. Yuli menyadari niat baik Ahe dan merasa sangat berterima kasih. Kakek Xiaoya mendengar suara tawa cucunya dan mengira dia sedang bermimpi. Namun ketika dia keluar, dia sungguh melihat cucunya dan sangat bahagia. Sejak Xiaoya lahir, ini adalah pertama kalinya keluarga mereka merasakan kebahagiaan bersama. Namun tidak lama setelah itu, Minjong bertemu dengan istri Agui di jalan yang sedang membawa anak mereka. Dia menyadari bahwa suaminya berbohong, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Sementara itu, Ahe berada di luar sampai malam. Kemudian Yuli meneleponnya, meminta Ahe untuk menjemput Xiaoya. Yuli berterima kasih kepada Ahe, mengatakan bahwa orang tuanya sangat bahagia hari ini. Di rumah, Minjong merasa sedikit cemas dan mengirim pesan kepada Ahe, menanyakan di mana dia berada. Ketika Ahe sedang membalas pesan itu, Xiaoya mendengar panggilan dari seorang pengusir roh. Ayah Xiaoya asik dengan ponselnya, sementara Xiaoya tiba-tiba mendengar panggilan dari orang asing. Dia berlari seperti terhipnotis menuju pengusir roh, dan ayahnya Ahe tidak menyadarinya. Pengusir roh itu menatap Xiaoya dengan ekspresi yang serius, lalu meletakkan tangannya di atas kepala Xiaoya. Pada saat yang sama, Ahe datang dan langsung menarik kerah pengusir roh tersebut, menanyakan siapa dia. Pengusir roh itu hanya tersenyum jahat, lalu mengungkapkan bahwa mantan istri Ahe yaitu Yuli telah menjadi hantu selama 5 tahun, selalu berada di dekat Ahe dan putrinya. Namun dia tidak memberitahu Ahe bahwa Yuli akan mati untuk kedua kalinya. Ahe segera mengantar putrinya ke tempat aman, lalu langsung menemui Yuli. Dengan suara serak dia berkata, "Ternyata kau selalu berada di sisiku.
kau melihat semuanya. Bagaimana kau bisa tahan melihat semua ini? Ahhe berlutut di hadapannya, meminta maaf berulang kali, merasa bersalah karena Yuli selalu berada di dekatnya, tetapi dia justru menikah lagi di depan mata Yuli. Sementara itu, Minjong menelpon Ahhe, tetapi ponselnya mati. Jadi, dia pergi ke tempat teman mereka untuk mencarinya. Di sana, Xiaoya mendengar suara ibunya dan berlari keluar. Agui yang ketahuan berbohong mencoba berdalih dengan mengatakan bahwa Ahhe dipanggil kembali ke rumah sakit karena ada keadaan darurat. Minjong tidak terlalu memikirkan hal itu. Sementara itu, Ahhe tetap berada di sisi Yuli. Yuli mengatakan bahwa melihat Ahhe menikah lagi membuat hatinya jadi sakit, tetapi dia merasa lega sekarang dan meminta Ahhe untuk tidak merasa bersalah. Yuli lalu bertanya, bagaimana Ahhe mengetahui tentang hantu, dan Ahhe menjelaskan semuanya. Kemudian Yuli memperingatkan bahwa pengusir roh itu bisa kapan saja membawa Xiaoya pergi, dan dia meminta Ahhe untuk melindungi putrinya dengan baik. Selama beberapa hari berikutnya, Ahhe tidak pernah berpisah dari Xiaoya. Minjong melihat ini dan merasa ada yang aneh, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Ahhe memintanya untuk datang ke kafe di dekat rumah sakit pada sore hari, karena dia ingin menceritakan semuanya tentang Yuli. Ketika sore tiba, Minjong meninggalkan Xiaoya dengan teman-temannya, yaitu Yuli dan sahabatnya. Jika Minjong tahu bahwa teman dekatnya Yuli adalah ibu kandungnya Xiaoya, dia tidak tahu apa yang akan dia rasakan. Saat itu di jalan, Minjong juga membeli 3 gelang sebagai simbol persahabatan mereka. Yuli duduk di bangku taman dengan wajah termenung, sementara kakek menemani Xiaoya bermain. Saat Yuli pergi membeli minuman, sebuah insiden terjadi. Seorang pria tua pengepul barang bekas terjatuh, dan ayah Yuli dengan niat baik segera membantunya. Namun, Xiaoya berjalan pergi sendirian tanpa dia sadari. Ketika Yuli kembali dengan minumannya, dia melihat ayahnya panik mencari Xiaoya. Tubuhnya melemah, dan barang-barang yang dia pegang terjatuh ke tanah. Sementara itu, di kejauhan, Xiaoya berada tak jauh dari sana, dan pengusir roh perlahan mendekatinya. Sesuai perjanjian, Ahhe tiba di kafe, namun mendapati istrinya berlari dengan panik setelah mendengar berita bahwa putri mereka menghilang. Mereka segera bergegas untuk mencari Xiaoya. Saat itu, hari sudah mulai gelap, tetapi Xiaoya masih belum ditemukan. Minjong pun jatuh ke dalam pelukan Ahhe, menangis dalam keputusasaan. Sementara Yuli juga merasa sangat bersalah. Saat dia menangis, Yuli melihat seorang anak hantu melambaikan tangan ke arahnya dan menunjuk ke arah perosotan. Yuli berlari ke sana dan akhirnya menemukan Xiaoya tertidur di dalamnya. Ternyata, teman-teman hantu Yuli yang selalu menjaga anaknya saat itu melihat pengusir roh mendekati Xiaoya. Mereka yang biasanya takut pada pengusir roh kali ini bertindak. Seorang pria hantu mendekati pengusir roh untuk mengalihkan perhatiannya, sementara 2 hantu lainnya membawa Xiaoya menjauh, menyuruhnya bersembunyi di perosotan dan tidak keluar. Awalnya, mereka berniat pergi dari dunia manusia setelah melihat pernikahan anak mereka, tetapi untuk membalas budi kepada Yuli, mereka mengurungkan niat tersebut. Pengusir roh akhirnya mengirim mereka kembali ke alam lain. Yuli mengetahui semua ini dari seorang dukun, dan tampaknya dia harus menunggu untuk bisa berterima kasih kepada teman-temannya setelah dia sendiri pergi ke alam lain. Ketika Ahhe dan Minjong kembali ke rumah, Ahhe akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada Minjong bahwa pengasuh yang selama ini mengantar jemput Xiaoya adalah Ce Yuli, ibu kandung Xiaoya yang telah kembali hidup. Di saat yang sama, Yuli menyadari bahwa ada hantu yang terus mengganggu temannya yaitu Agui. Dia pun memperingatkan Agui, apa yang kamu lakukan belakangan ini? Ada hantu yang menempel padamu. Agui mencoba mengelak dan berkata, jangan bercanda seperti itu, ini tidak lucu. Namun, suasana yang tadinya normal menjadi seram di pagi hari itu. Awalnya, Agui memang penakut, dan mengetahui bahwa Yuli bisa melihat hantu membuatnya sulit untuk tidak percaya. Dia akhirnya mencoba menyemangati dirinya dengan bernyanyi. Setelah itu, dia pergi ke kedai istrinya. Istrinya yang memikirkan bahwa Yuli akan segera meninggal, menyadari bahwa waktunya tinggal beberapa hari lagi. Tiba-tiba, dia bergegas keluar dan meminta Agui untuk menjaga kedai. Tapi Agui menolak karena dia sangat ketakutan sendirian. Istri Agui yang merasa putus asa, memutuskan untuk menyewa mobil baru dan memaksa Yuli untuk bersenang-senang 1 hari penuh. Ini adalah salah satu dari sedikit momen bahagia Yuli sejak kebangkitannya. Sementara itu, Agui yang masih ketakutan menemukan kartu nama dukun dan memanggilnya untuk datang ke kedainya.
Saat malam tiba, dukun itu akhirnya datang dan dia berhasil menangkap hantu di depan pintu kedai. Agui pun terkejut dan nyaris tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mereka pun duduk untuk bernegosiasi dan dukun itu bertindak sebagai penerjemah. Agui yang masih takut bertanya mengapa hantu itu mengikutinya. Hantu tersebut menjawab bahwa hanya Agui yang bisa membantunya. Ternyata hantu itu adalah seorang pemain baseball terkenal. Teman baiknya yang mencoba menutupi skandal manipulasi pertandingan membunuhnya dan membuatnya seolah-olah jatuh dari gedung. Temannya juga kemudian meninggal secara tidak sengaja. Sebelum meninggal, teman itu sempat berkonsultasi dengan Agui mengenai masalah psikologis. Dan laporan konsultasi itu sangat penting bagi ibu si hantu. Jika laporan itu diberikan kepadanya, hantu tersebut berjanji tidak akan mengganggu Agui lagi. Di sisi lain, Minjong masih tidak percaya bahwa Yuli benar-benar hidup kembali. Dia memutuskan untuk menyelidikinya. Ketika Yuli dan temannya selesai bersenang-senang sepanjang hari dan pulang, Minjong kebetulan melihat mereka. Dia mengikuti mereka dari kedai hingga tempat mereka tinggal. Setelah mendekati dan memastikan, dia menyadari bahwa wanita itu benar-benar Ce Yuli, ibu kandung putrinya. Minjong merasa bahwa kehadiran Yuli berarti dia akan kehilangan segalanya. Sementara itu, keluarga dan teman-teman Yuli berkumpul di sekitar meja, menikmati kebersamaan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Ayah Yuli bahkan meneteskan air mata karena terharu, namun kenyataan yang tak terelakkan akhirnya datang. Ketika temannya kembali ke kedai, dia tidak bisa menahan diri untuk memberitahu Agui bahwa Yuli akan segera meninggal lagi. Mendengar hal itu, Agui kebingungan. Tepat saat itu pintu terbuka. Itu adalah Ahe. Dia mendengar percakapan mereka. Ahe bertanya, mengapa Yuli akan mati lagi? Perpisahan yang sebelumnya sudah membuatnya sangat terluka, dan kini Yuli harus mati sekali lagi. Teman Yuli itu berpikir bahwa lebih baik Ahe mengetahuinya. Dia pun memberitahu Ahe bahwa jika Yuli bisa segera kembali menjadi istrinya dan menjadi ibu bagi anaknya, maka dia bisa tetap hidup. Kemudian Ahe memanggil Yuli dan memarahinya karena menyembunyikan fakta ini darinya yang dianggapnya terlalu kejam. Ahe berkata, "Setelah kau menyelesaikan apa yang kau inginkan, kau akan pergi lagi, lalu aku bagaimana? Haruskah aku melihatmu pergi 2 kali? Bagaimana aku bisa hidup seperti ini?" Yuli pun tak tahan dan meledak. "Setelah kematianku yang pertama, aku berniat untuk melepaskan dunia ini dan mereinkarnasi. Tapi melihat kondisimu yang begitu depresi dan hancur, aku mengurungkan niatku. Kaulah yang tidak membiarku untuk pergi, dan kau menyiksa dirimu sendiri dengan hal ini. Kau yang tidak mengizinkan aku untuk pergi." Akhirnya setelah tenang, Ahe berkata, "Jika kau bisa hidup dengan kembali ke tempatmu, maka hiduplah. Lagi pula, Minjong sekarang sudah tahu identitas aslimu." Setelah itu, Ahe pulang ke rumah dan bertemu dengan Minjong. Tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun Minjong mendahuluinya. Dia berkata, "Sejak awal semua ini bukan milikku. Sekarang dia sudah hidup kembali. Aku memutuskan untuk meninggalkanmu dan Xiaoya." Ahe hanya bisa menundukkan kepalanya, dan dengan pelan dia mengucapkan permintaan maaf. Hal ini pun membuat Minjong merasa semakin sedih. Di sisi lain, untuk membalas kebaikan Yuli, 3 hantu itu menyelamatkan anak Yuli dari tangan pengusir setan. Namun, mereka tidak punya kesempatan lagi untuk tetap berada di dunia manusia. Hari ini, putra mereka datang untuk menghormati orang tua serta kakak perempuannya. Tanpa sengaja, dia melihat Yuli. "Bukankah ini orang yang membersihkan kamar saya beberapa hari yang lalu?" pikirnya. Ini benar-benar seperti melihat hantu. Di ruang pemakaman, hanya sedikit hantu yang tersisa karena sebagian besar telah diusir oleh pengusir setan. Pada saat itu, pengusir setan datang lagi dan mereka hampir bersinggungan. Hantu-hantu itu ketakutan dan bersembunyi di mana-mana. Pengusir setan berjalan mendekati 3 hantu itu. Seorang pemuda yang baru selesai berziarah itu belum pergi terlalu jauh. Namun, pengusir setan itu mulai menunjuk dan berkata, "Jika kalian tidak ingin menjadi seperti 3 hantu liar ini, kalian harus ikut denganku." Lalu, dia mengayunkan tongkatnya dan menarik salah satu hantu wanita ke arahnya. Mendengar pengusir setan itu menyebut orang tuanya sebagai hantu liar, pemuda itu langsung maju dan menarik kerah bajunya. Pengusir setan itu tiba-tiba kehilangan keberaniannya yang tadi terlihat angkuh. Dia tampak konyol dengan bola yang masih menempel di tongkatnya. Akhirnya, di tengah ejekan hantu-hantu lain, pengusir setan itu ditarik pergi dengan malu. Di sisi lain, Agui berusaha memenuhi keinginan terakhir hantu Jiang Bin. Dia mengundang ibu Jiang Bin ke rumah sakit dan memperlihatkan rekam medis Jiang Bin sebelum kematiannya.
Di sana tertulis bahwa Jiang Bin punya keinginan kuat untuk menyelesaikan konflik antara orang tuanya. Dahulu ketika terjadi perselisihan, Jiang Bin pergi begitu saja. Bertahun-tahun kemudian, dia membeli hadiah untuk memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Tetapi malam itu dia dibunuh dan kematiannya dipalsukan sebagai bunuh diri. Sang ibu merasa sangat bersalah karena mengira anaknya meninggal karena dirinya. Namun, setelah membaca rekam medis tersebut, dia memahami niat sebenarnya dari anaknya, dan beban di hatinya pun terangkat. "Maafkan aku, Ibu," katanya. "Aku menyesal karena terlambat menyadari semua ini." Sementara itu, Ahe berusaha membuat Yuli tetap hidup dengan mengajaknya pergi jalan-jalan bersama untuk mempererat hubungan ibu dan anak itu. Kemudian, saat Ibu Yuli sedang berbelanja, dia tiba-tiba berhenti melihat Minjong yang tampak sedih sendirian. Hal ini pun membuatnya teringat kembali saat Yuli meninggal dunia. Saat itu, cucunya sering datang bermain ke taman. Ibu Yuli berpura-pura sedang lewat dan duduk di bangku taman, menunggu cukup lama hingga Minjong bisa menebak identitasnya. Setelah beberapa kali melihat Ibu Yuli di tempat yang sama, Minjong mulai mengajak Xiaoya bermain di sana. Bagi Ibu Yuli, itu seperti secercah sinar matahari di musim dingin. Sekarang dia menyadari bahwa hal ini bukanlah kebetulan. Minjong tahu siapa dirinya, dan dengan caranya sendiri, diam-diam merestui hubungan mereka. Ibu Yuli kini bisa menebak alasan Minjong tampak murung. Lalu, dia duduk di samping Minjong dan bertanya, "Kau tahu siapa saya kan?" Minjong pun mengangguk pelan. Ibu Yuli melanjutkan, "Kau adalah ibu dari Xiaoya, tentu kau sangat mengenalnya. Seperti halnya aku mengenal putriku." Dia menambahkan, "Jadi, aku ingin memberitahumu, apa yang kau khawatirkan tidak akan terjadi." Kata-kata ini memberikan ketenangan terbesar bagi Minjong. Sebelum pergi, Ibu Yuli berterima kasih padanya. "Terima kasih karena kau masih peduli padaku." "Aku sudah lama ingin mengucapkan ini padamu," jawabnya. Saat malam tiba, Ahe mengantar Yuli pulang dan mengatakan bahwa dia sudah mengambil cuti panjang. Dia mengundang Yuli untuk kembali ke posisinya yang dulu. Namun dengan berat hati, Yuli berkata, "Kita tidak bisa kembali seperti dulu, sampai di sini saja." Yuli mengakui bahwa setelah makan malam bersama keluarga dan teman-temannya kemarin, dia merasa tamak dan diam-diam pergi menemui dukun di malam hari. Kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "Aku ingin hidup. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku ingin tetap hidup bersama putriku dan orang tuaku." Dukun itu pun menjawab, "Kau bisa hidup, tetapi jika kau tetap hidup, anakmu akan melihat hantu selama sisa hidupnya." Dunia manusia sudah tidak lagi memiliki tubuh fisik untuk Yuli. Dia berada di antara manusia dan hantu. Jika dia terus berada di dekat Xiaoya, anak itu tidak akan bisa menghindar dari dampaknya. Karena itu, Yuli memohon kepada Ahe agar tidak mencoba mempertahankannya lagi. Sebagai orang tua, mereka tidak bisa menghancurkan masa depan putrinya hanya demi keinginan pribadi untuk tetap hidup. Akhirnya, Ahe harus menerima kenyataan ini. Ketika dia pulang, dia hanya bisa membisikkan kepada putrinya yang tertidur, "Ibu cantik dari taman kanak-kanak itu adalah orang yang melahirkanmu. Ibumu sangat mencintaimu." Ahe berharap ketika putrinya tumbuh dewasa, dia akan mengerti dan memaafkan keputusannya hari ini. Di sisi lain, dukun itu akhirnya memahami alasan Yuli bisa hidup kembali. Dukun itu menyadari bahwa ada sebuah papan harapan yang terus bergetar di kuil. Akhirnya, dia menemukan alasan sebenarnya Yuli bisa hidup kembali. Pada hari ketiga, dukun itu memberikan papan harapan itu kepada Yuli. Ternyata itu adalah harapan dari ibunya. Tertulis di sana, "Aku ingin bertemu putriku sekali saja." Sejak putrinya meninggal, sang ibu selalu datang berdoa dengan tulus setiap hari, berharap bisa bertemu putrinya hanya sekali. "Aku sangat merindukan putriku," tulis ibunya. Doa yang begitu tulus inilah yang akhirnya membuat langit tergerak dan menghidupkan kembali Yuli. Setelah itu, Yuli bertanya kepada sang dukun, "Apa maksud dari pengadilan selama 49 hari setelah kebangkitan ini?" Sang dukun menjelaskan bahwa itu adalah ujian dari langit untuk melihat apakah Yuli akan menjadi tamak, apakah dia akan memilih untuk tetap tinggal di dunia manusia dengan mengorbankan Xiaoya. Setelah memahami itu, Yuli merasa lega. Langit telah mengadili dirinya di dunia ini dan memberikan hadiah terbesar bagi keluarganya. Dengan itu, Yuli merasa siap untuk meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan. Di rumah, semua barang di kamar Yuli sudah tidak ada dan ibunya merasa gelisah. Yuli sengaja melakukannya agar ibunya tidak terlalu sedih saat melihat barang-barang tersebut. Sejak Yuli bangkit kembali, ibunya terus bermimpi hal yang sama setiap malam.
putrinya berpamitan kepadanya dan akhirnya pergi. Mungkin Yuli kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Meskipun mimpi itu menjadi kenyataan, ibunya merasa cukup puas dan berkata bahwa dia akan mengantar Yuli pergi dengan senyuman. Ketika Yuli pulang, ibunya bertanya, "Sebelum kau bangkit kembali, apakah jiwamu selalu berada di sampingku?" Yuli pun terdiam tanpa memberikan jawaban, dan ibunya sadar bahwa dugaannya benar. Dengan perasaan menyesal, sang ibu minta maaf karena terlalu larut dalam kesedihan tanpa menyadari bahwa jiwa putrinya berada di sampingnya. Dia tidak seharusnya membiarkan Yuli melihat betapa sedihnya dia. Di sisi lain, Minjong memutuskan untuk meninggalkan Ahe, dan ini adalah kali terakhir dia mengantar putrinya ke sekolah. Saat itu, Xiaoya mengambil plester dari sakunya dan menempelkan di tangan Minjong, kemudian meniupnya, berusaha menghibur ibunya. Xiaoya bisa merasakan kesedihan ibunya dan berpikir bahwa ibunya sedang sakit, jadi dia ingin membantu menyembuhkannya. Minjong pun terharu dengan perhatian putrinya dan memeluknya dengan erat. Sementara itu, Yuli pergi ke bar milik temannya. Temannya memberitahu bahwa Minjong baru saja datang dan menitipkan sebuah barang untuk Yuli. Itu adalah gelang persahabatan yang sebelumnya dibeli oleh Minjong. Meskipun banyak perubahan besar yang terjadi, pada akhirnya Minjong tetap mengakui persahabatan mereka bertiga. Yuli mengetahui bahwa Minjong berencana bercerai dengan Ahe dan segera menemuinya, memintanya untuk tidak bercerai. Alasannya hanya satu, yaitu Yuli harus pergi. Dalam beberapa hari dia akan mati lagi. Minjong pun sangat terkejut dan hatinya campur aduk. Sebagian besar perasaan itu adalah ketidakrelaannya berpisah dengan Yuli, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Kemudian Minjong menemui Ahe dan mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya, alasan dia ingin meninggalkan Ahe bukan hanya karena Yuli, tetapi juga karena Ahe tidak pernah terbuka padanya. Setiap kali ada masalah yang tidak ingin dibicarakan, Ahe selalu menutupinya dengan kata maaf. Bahkan, untuk hal-hal yang dia lakukan demi putri mereka, Ahe selalu mengucapkan terima kasih kepada Minjong. Hubungan mereka tetap terasa seperti formalitas, seperti tamu yang saling menghormati. Akhirnya, Ahe membuka hatinya. Dia menjelaskan bahwa kepergian Yuli yang tiba-tiba membuatnya meninggalkan banyak penyesalan, dan dia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Itulah alasan dia menjaga jarak dari Minjong. Minjong pun merasa lega dan berkata, "Akhirnya kau terbuka padaku, kenapa baru sekarang?" Setelah mendengar itu, Minjong memutuskan untuk tidak meninggalkan Ahe. Sementara itu, Yuli menyadari bahwa hidupnya hanya tersisa 3 hari. Dia mulai membuat daftar harapan terakhirnya. Keinginan pertamanya adalah memenuhi janji untuk mengundang Rohro di ruang pemakaman untuk makan daging panggang. Saat dia makan sendiri sambil berbicara dengan Rohro, pelayan yang melihatnya merasa ada yang aneh. Dia menuliskan nama-nama roh itu di atas kertas putih sebagai altar sederhana, karena tanpa itu, roh-roh tersebut tidak bisa makan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, ketika mereka bahkan tidak bisa makan sisa makanan, sekarang mereka merasa sangat mewah dan sangat berterima kasih kepada Yuli. Keinginan Yuli yang berikutnya adalah membalas budi kepada orang-orang yang telah membantunya, yang juga melibatkan makan bersama. Seiring berjalannya waktu, orang-orang menyadari bahwa daftar keinginan Yuli hanyalah tentang makan dan minum dengan orang-orang yang berbeda. Keinginan terakhirnya adalah berpamitan dengan orang-orang yang dicintainya. Setelah itu, Yuli pergi berkemah bersama keluarga dan teman-temannya. Hyunjin menyerahkan sebuah surat kepada Yuli yang ditulis oleh Minjong. Di dalam surat itu, Minjong menuliskan bahwa dia tidak punya keberanian untuk bertemu langsung dengan Yuli, jadi dia memilih untuk menulis surat sebagai gantinya. Minjong mengakui bahwa alasan dia marah adalah karena Yuli dan Ahe menyembunyikan sesuatu darinya. Selain itu, dia juga merasakan kesedihan karena kehilangan teman. Meskipun begitu, dia merasa bahagia bisa kenal dengan Yuli. Minjong berharap Yuli bisa menjalani sisa waktunya dengan bahagia. "Selamat tinggal temanku," tulis Minjong. "Jangan terlalu khawatir tentang Xiaoya, aku akan menjaganya sepenuh hati." Kata-kata ini sangat berarti bagi Yuli, karena yang paling dia khawatirkan adalah putrinya. Bagi Yuli, janji Minjong untuk menjaga putrinya adalah hadiah paling berharga. Setelah makan malam, Yuli dan Ahe berbicara untuk terakhir kalinya. Ahe mengungkapkan penyesalan terbesarnya, yaitu tidak bisa melihat putri mereka tumbuh bersama Yuli dan tidak bisa menua bersama Yuli. Di sisi lain, Yuli berharap Ahe bisa menjalani hidupnya dengan baik setelah kepergiannya, dan dia ingin Ahe bahagia, setidaknya demi putri mereka. Yuli mengatakan kepada Ahe,
Jika kau merasa sedih, maka jangan terlarut dalam kesedihan. Tersenyumlah. Yuli juga berkata, aku akan selalu mengenangmu dan menyimpan semua kenangan indah kita. Hari itu adalah hari ketika Yuli harus pergi. Dia datang ke taman untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Di kehidupan selanjutnya, kau harus datang lagi mencari ibu ya. Yuli berkata sambil menatap putrinya. Untuk pertama kalinya, putrinya memanggil Yuli dengan sebutan ibu dan mengucapkan selamat tinggal ibu. Mendengar itu, hati Yuli hancur berkeping-keping. Di akhir cerita, seorang dukun yang baik hati berkata kepada Yuli, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang seperti yang kau lakukan. Ini adalah anugerah dari langit untukmu. Namun, masih ada satu orang lagi yang perlu kau ketahui. Kemudian, dukun itu menyerahkan sebuah cermin kepada Yuli dan memintanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya sendiri. Cermin itu tampak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang akan berubah. Namun ternyata, itu benar-benar hanya untuk Yuli mengucapkan selamat tinggal pada dirinya sendiri. Tujuannya adalah agar Yuli bisa meninggalkan dunia ini tanpa beban dan menjalani perjalanannya dengan tenang. Di akhir cerita, ada sebuah kalimat yang menyentuh hati. Konon, ketika seseorang tiba di surga, mereka akan ditanya dua pertanyaan. Jika bisa menjawab keduanya, maka di kehidupan berikutnya, mereka bisa kembali menjadi manusia. Pertanyaan pertama, apakah kau bahagia di kehidupanmu kali ini? Pertanyaan kedua, apakah orang lain merasa bahagia karena kehadiranmu? Penonton diajak untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan kedua, maka ada seseorang yang mengatakan, sebagai orang lain yang ada di hidupmu, aku merasa sangat bahagia karena kehadiranmu. Dan cerita pun berakhir.